Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Salam TV program Bebas Hutang kembali hadir di hadapan Anda. Setelah 1 pekan kita tidak bersua, Anda bisa bergabung bersama kami di program Bebas Hutang kali ini selama 1 jam ke depan. Anda bisa menghubungi nomor interaktif yang tertera di layar kaca Anda baik melalui SMS, kemudian telepon interaktif silahkan. Dan kemudian Anda juga bisa bergabung tentunya bagi para pendengar Radio Arisalah 95,7 FM. Santun menyapa ilmiah berbicara. Nah, itu untuk area Deli Serdang dan sekitarnya ya sahabat muslim. Dan sahabat muslim seperti biasa, Bebas Hutang hadir di hadapan Anda tentunya untuk membantu Anda sahabat muslim yang punya masalah dengan hutang, ingin sharing dengan narasumber yang sudah ada di studio kita di kesempatan kali ini, ingin berbagi, kemudian bagaimana mungkin juga 2 narasumber kita yang hadir di kesempatan kali ini ingin membantu Anda bagaimana bisa memecahkan masalah hutang Anda supaya bebas dari masalah hutang. Anda nanti silakan bisa sharing bersama kami tentunya sahabat muslim ya, ada waktu sekitar 60 menit ke depan. Jadi nanti kalau Anda ingin sharing, mungkin Anda bisa membantu dengan menceritakan lebih sedikit detail ya Pak ya. Begitu. Siap. Karena supaya lebih jelas untuk bisa memberi arahan dan bantuan pemecahan permasalahannya sahabat muslim. Seperti biasa saya selalu ditemani setiap minggunya oleh Pak Abu Hamidi. Beliau merupakan pegiat anti riba. Assalamualaikum Pak, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Mungkin ingin disapa sahabat keluarga muslim di rumah? Assalamualaikum sahabat muslim di rumah, apa kabar? Semoga Anda semua lunas hutangnya. Amin ya. Nah untuk berikutnya narasumber tamu kita di kesempatan kali ini di sebelah kanan saya. Beliau merupakan seorang pengusaha juga. Nanti kita akan banyak mendapatkan informasi dari beliau. Bagaimana nanti beliau juga akan mungkin bisa membantu Anda untuk menyelesaikan masalah bebas dari hutang. Beliau adalah Bapak Matroy. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya manggilnya apa nih? Pak Roy? Pak Roy aja. Pak Roy ya. Ini sahabat muslim ya mungkin juga sudah pernah melihat ataupun mendengarkan kesaksian beliau bagaimana dari mengenal riba, kemudian keluar dari riba dalam program Senior Riba ya Pak ya. Siap. Nah, tema kita kali ini luar biasa sahabat muslim ya. Sapi perah yang tenggelam. Begitu ya? Betul. Ini sudah hampir sama seperti judul-judul sinetron dari TV-TV sebelah nih sepertinya Pak ya. Sapi perah yang tenggelam begitu. Nah, kira-kira kenapa kita milih tema ini sedikit saja Pak Abu? Ya, satu hal bagi kita dulu, pelaku riba lah kita bilang, bahwa setiap bulan itu kan kita harus, karena hutang kita semakin hari semakin bertambah, kemudian setiap bulan kita harus mencicil, maka kita bekerja seperti yang dulu pernah saya sampaikan. Hidup kita sehari-hari itu, kita bekerja itu, mikirnya hanya bagaimana cara menyicil. Keluar dari hutang, menyicil hutang jadi, gitu ya. Kerja 24 jam sampai ya kan, dan segala macam lah. Kita harus membayar hutang, jadi seperti sapi perah gitu. Jadi itu istilahnya ya. Iya. Jadi kalau sapi itu kan diperah terus kan. Jadi kita ya macam sapi lah, bekerja bukan untuk kita, bukan untuk keluarga kita, tapi untuk bayar cicilan hutang. Gitu. Baik, Pak Roy sebelum menambahkan pemilihan tema kita kali ini soal sapi perah yang tenggelam begitu ya. Bapak sepakat tidak kalau hutang ini identiknya dengan riba? Betul, sangat identik. Karena kita menggunakan semua itu berdasarkan dari lembaga-lembaga yang kita sudah ketahui bahwa itu adalah lembaga riba. Jadi sebenarnya orang juga harus lebih teliti dan lebih paham sebenarnya ketika berniat untuk hutang harus dilihat dulu lembaganya atau kepada siapa berhutang ini riba atau tidak, karena itu yang paling bahaya sebenarnya ya poinnya, karena sebenarnya juga dalam Islam untuk hutang ada sebenarnya yang boleh tapi dilihat dulu seperti apa hutangnya gitu ya, karena beberapa kali juga sudah disebutkan dulu di episode sebelumnya begitu ya Pak ya. Baik Pak Roy, Bapak ada mungkin kisahkah atau cerita di balik tema kita pada kesempatan kali ini sapi perah yang tenggelam begitu ya. Ini bagaimana penambahan keterangannya dari Pak Abu tadi? Mungkin saya akan ceritakan, tapi mungkin agak lama, nggak apa-apa ya. Silakan Pak, karena ini memang tempatnya kita sharing ya. Jangan nangis Pak. Ya. Dan kita juga tentunya untuk mengundang pemirsa, untuk yang ingin juga mungkin punya masalah yang sama, butuh jalan keluar bantuannya gitu, mungkin nanti dibantu oleh Pak Roy dan Pak Abu. Silakan Pak. Siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV dan salam kita seluruhnya. Nah, kepada rekan-rekan, perkenalkan diri, saya Haji Madroy. Saya seorang pengusaha dan juga saya seorang anggota Polri. Judul kali ini yang topik pembicaraan kita yaitu sapi perah yang tenggelam. Pada tahun 1964 saya dilahirkan di kota Jakarta, di kota metropolitan yang dulunya tidak seperti sekarang ini. Dari hari ke hari saya bersama ibunda saya, almarhum, seorang janda yang ditinggalkan 7 orang anak. Kami berjuang mencari nafkah, mencari kehidupan, mencari biaya sekolah dari SD, SMP, SMA, dan perkuliahan. Nah, kemudian tahun 1987 kami takut ketinggalan atau tidak dapat kebagian di negara kita yang sudah berdesak-desakan ini. Kami coba daftar Polri. Alhamdulillah diterima menjadi anggota Polri, berpendidikan di Sumatera Utara. Dari Jakarta kami mohon pamit sama orang tua, keluarga semuanya ingin ke Sumatera Utara, berpendidikan di Sampali, dan kemudian kami lulus di tugaskan di Pulau Nias. Nah, di Pulau Nias kami melaksanakan tugas seperti biasa menjadi anggota Polri. Lalu pengalaman kami dengan ibunda kami di Jakarta mencari nafkah dengan berjualan, berdagang, dan berbisnis kami terapkan juga di Pulau Nias. Setelah kami melaksanakan tugas sebagai anggota Polri, yaitu dengan berjualan, berbisnis, dan sebagainya. Alhamdulillah usaha kami maju. Maju dan semakin maju. Sehingga tahun 1993 kami pindah tugas ke Medan atau ke Polda Sumut yang dulunya ada di Kampung Keling. Usaha setelah melaksanakan tugas pun kami lanjutkan dengan usaha tambahan di luar sebagai anggota Polri. Usaha kami tahun 1993 sampai dengan 1995 makin berkah dan berlimpah. Maju pesat, usaha makin banyak modal sehingga kami mendapatkan rumah yang layak, kendaraan yang layak, usaha yang bagus, dan kami pun berkeluarga sangat baik, sangat cocok sehingga harmonis rumah tangga. Namun mulai tahun 1995 dari pihak si Abang, pihak leasing, pihak dari lembaga-lembaga keuangan, pihak koperasi dan sebagainya mulai menarik perhatian dengan cara merayu dan sebagainya. Penolakan yang kami lakukan tidak dapat kami bendung. Kami sudah berbagi melakukan penolakan, tapi karena edukasi mereka, karena mereka memberikan bimbingan, yang mana usaha-usaha ke depan harus begini begitu, apalagi sekarang sudah mulai menggunakan 4.0 dan sebagainya, kami alhasil penolakan kami gugur. Nah, semenjak tahun 1995 sampai 2019, yang itu kami mulai kehidupan kami selama 24 tahun menggunakan uang yang tidak kami ketahui berimbanya. Kami hanya menggunakan uang-uang dari mereka sehingga kehidupan kami yang biasanya berkah berlimpah hanya berlimpah tapi tidak berkah. Tidak berkah. 24 tahun kami hidup tidak berkah. Dari hari ke hari yang kami lawan adalah Allah dan Rasul. Kami perangi Allah dan Rasul dengan cara yang kami gunakan uangnya kami tidak tahu dari mana rimbanya. Artinya tidak tahu sumbernya itu adalah halal atau haram. Kami jalani 24 tahun sehingga usaha pun carut marut. Kami usaha berlimpah, namun uang nol. Kemana uang saya tidak tahu. Yang hari ke hari yang kami melakukan adalah top up dan top up. Sehingga dari hari ke hari kami peras tenaga kami, peras pengetahuan kami, pikiran kami, peras waktu kami, sehingga itulah kami merasa menjadi sapi perah. Oke, Pak, kita tahan dulu cerita pengalamannya yang luar biasa. Kalau kita dengarkan tadi sahabat Muslim ya, dari awal semangatnya untuk membangun karir, kemudian membangun perekonomian untuk kalangan keluarga terlebih dahulu, ternyata berkah, sukses begitu ya Pak Abu dan Pak Roy ya. Kemudian disinilah akhirnya dilirik oleh para lembaga keuangan. Memang para lembaga keuangan ini seperti punya mata-mata khusus gitu ya Pak ya di lapangan, yang dia tahu kalau misalkan ada orang yang lagi berkembang nih bisnisnya. Kemudian didatengin bagaimanapun caranya ini supaya berhasil mereka mengajukan kredit. Makin ditolak mereka makin gencar memberikan penawaran. Kalau dari Pak Abu mungkin ada pengalaman. Kalau pada situasi seperti ini Pak, seperti apa caranya mungkin kita menangkalnya? Kalau nanti mungkin Pak Roy bisa nambah. Saya sedikit mau memberikan komentar mengenai pengalaman Pak Roy. Bahwa pertama sekali itu sebenarnya
kita itu kan membuka usaha itu modal sendiri. Iya, Betul. betul. Tidak ada dimodalin sama siapa-siapa begitu. Dan inilah yang memang terjadi. Kita pun juga begitu. Nah, ketika usaha kita sudah maju, barulah nanti ada yang datang. Iya. Nawarin Itulah gitu si ya, Pak, ya. abang, si leasing. Jadi mindset kita selama ini bahwasanya pihak lembaga keuangan itulah yang membantu kita. Padahal bukan. Jadi mindsetnya nih dirubah ya. Coba dengar tadi cerita Oke. Pak Roy. Lulus Polri, pindah ke NIAS, buka usaha, kemudian maju. Kan belum ada pinjam-pinjam tuh kan? Betul, Belum betul. ada menambah modal atau segala Iya, macam. iya. Bisa beli rumah, bisa beli mobil. Iya, usaha bagus. Yang layak, usaha bagus. Udah bagus baru didatangin. Betul. Jadi kita salah persepsi sekarang ini. Kalau dulu saya, kita tuh kan kalau di bank tuh tinggal telepon aja semua, dari rumah aja udah langsung bisa cair gitu. Teken datang ke rumah cair gitu. Nggak perlu kita ke bank. Apa kita bilang? Wah, inilah saya dipercaya sama bank, orang yang dipercaya. Padahal bukan dipercaya. Kalau pihak si abang itu percaya, nggak perlu dia agunan. Betul. Ada agunan itulah, maka karena kita nggak percaya, dia nggak dipercaya sebenarnya. Tapi kita mindset kita itulah diputar-putar. Betul. Dan memang bahwasanya pinjaman itu bukan solusi, Betul. tapi menjadi hambatan bisnis. Jebakan Seperti juga coba, ya. jebakan Batman. Batman. Pak Roy selama 24 tahun dan akhirnya bisnis hancur. Seperti sapi perah itu. Dan memang kita waktu itu, saya ya pengalaman sama sebenarnya. Nggak bisa kita menolak. Betul. Rayuan Rayuannya apalagi luar melihat biasa kita, ya itu juga lah ya. Mungkin ilmu juga belum nyampe, kemudian iman juga masih tipis, kan begitu kan? Nah sekarang kita udah tahu, udah merasakan efek atau tabiat buruk berhutang itu bagaimana. Ya. Jadi sehingga kita berubah haluan. Ya, kalau Pak Roy, apa sih sebenarnya awalnya yang paling setelah berkali-kali gak berhasil gitu ya Pak, dari lembaga keuangan tersebut menawarkan pinjaman, kredit gitu ya. Kemudian akhirnya Bapak luluh. Apa yang kemarin itu bisa membuat Bapak luluh? Minjem uang bank itu, minjem uang dari mereka. Iya, tawaran dari mereka tuh Iya. apa gitu yang membuat mereka sehingga Bapak akhirnya luluh? Itulah setan itu. Yang mana kami usaha cukup bagus, berkah berlimpah, semua sejahtera, keluarga kami pun harmonis. Mereka itu melakukan edukasi dengan gratisan. Datang dia ke tempat-tempat usaha kita, memberikan arahan bahwa kita sudah melalui beberapa tahapan yang suka manajemen Bapak masih manajemen manual, diajari manajemen elektrikal dan sebagainya. Nah, kemudian sehingga kita nanti bersatu kan dia bilang katanya. Bersatu kita menggunakan 3 modal jadinya. Modal saya yang saya bawa dulu dari NIAS yang sudah cukup berlimpah, kemudian modal dari mereka. Nah, modal saya dan modal mereka nanti kan ada modal baru, yaitu modal untungan mereka dan untungan saya. Nah, jadi 3, modal saya, modal mereka, dan modal keuntungan berdua. Jadi 3 modal itulah, tripika itulah kami melakukan usaha yang cukup bagus. Nah, sehingga kita akan mendapatkan suatu terobosan yang luar biasa. Yang Bapak biasa omsetnya sekian bisa sekian. Saya pelajari itu seulang-ulang sehingga kami luluh, Pak. Oke, jadi semua cara dilakukan ya, bagaimana mereka bisa merubah atau mempengaruhi Bapak akhirnya supaya akhirnya terpengaruh. Kita lanjutkan sahabat muslim nanti obrolan kita dengan 2 narasumber, dan bagi Anda sahabat muslim yang juga ingin bergabung silahkan ya, bisa melalui SMS, bisa telepon langsung, dan bagi para pendengar Radio Arisala juga silahkan bisa bergabung melalui Radio Arisala FM 95,7 Santu Menyapa Ilmiah Berbicara. Kita jeda, nanti setelah jeda kita akan kembali tetap di program Bebas Hutang.